Pernah kepikiran gak sih, kalau kesehatan hati itu bukan cuma soal fisik, jantung, pembuluh darah, dan semacamnya, tapi juga soal spiritual. Dan yang lebih menarik lagi, kondisi hati spiritual kita itu ternyata bisa nular loh. Bisa mempengaruhi semua hal dalam hidup kita, dari cara kita berpikir sampai cara kita bertindak. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau ajak Anda merenung sejenak. Coba tanyakan ke diri sendiri, apakah hati saya benar-benar sehat? Bukan, ini bukan soal kolesterol atau detak jantung ya, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Nah, dalam Islam ada satu konsep kunci untuk ini. Namanya kolbun marid, atau hati yang sakit. Sekali lagi, ini bukan sakit secara medis, tapi sakit secara rohani. Dan tanpa kita sadari, penyakit inilah yang seringkali jadi sutradara di balik layar yang mengendalikan pikiran, perasaan, dan semua tindakan kita. Jadi gimana sih rupa hati yang sakit itu? Yuk kita coba bedah bareng-bareng anatominya. Kita lihat apa aja gejala-gejalanya. Dengar deh, bahkan Al-Quran sendiri memberikan peringatan yang sangat kuat tentang ini. Pesannya jelas banget, penyakit spiritual ini bukan hal sepele. Kalau kita cuekin, kalau kita abaikan, dia nggak akan sembuh sendiri. Malah bisa jadi makin parah. Gejalanya tuh macam-macam, dan mungkin tanpa sadar sering kita lihat atau bahkan rasakan. Ada sombong, itu loh perasaan gue lebih hebat dari yang lain. Terus ada iri dengki, racun yang bikin hati panas pas lihat orang lain sukses. Ada ria pas kita berbuat baik tapi tujuannya cuma buat dapat pujian. Sampai ujub alias terlalu kagum sama diri sendiri. Semua ini pelan tapi pasti menggerogoti ketenangan batin kita. Nah, ini poin yang krusial banget. Perasaan-perasaan negatif di dalam hati ini dampaknya nggak cuma buat diri kita sendiri. Seperti yang diingatkan oleh Nabi Muhammad, penyakit ini bisa merusak hubungan kita sama orang lain, merusak keharmonisan. Jadi ini bukan cuma masalah personal, tapi juga masalah sosial. Supaya kita benar-benar paham betapa bahayanya penyakit ini, mari kita lihat sebuah studi kasus yang tragis langsung dari Al-Quran. Kisah Qabil dan Habil. Pemicunya kelihatan sederhana. Dua orang saudara sama-sama mempersembahkan kurban. Kurban dari Habil diterima, sedangkan kurban dari Qabil ditolak. Nah, satu peristiwa inilah yang jadi titik awal dari sebuah tragedi yang sangat besar. Coba kita perhatikan gimana penyakit ini berevolusi, kayak virus. Dimulai dari satu percikan kecil, iri dengki. Bukannya introspeksi diri, kenapa ya kurban saya ditolak? Qabil malah menyalahkan. Rasa iri ini kemudian bermutasi jadi kebencian yang buta. Dan puncaknya, dia melakukan hal yang paling mengerikan, membunuh saudaranya sendiri. Mungkin kita mikir, itu kan cerita zaman dulu. Tapi coba deh kita jujur. Rasa iri yang sama persis, hari ini jadi bahan bakar buat ujaran kebencian di media sosial, buat sabotase teman di kantor, atau buat nyebarin gosip dan fitnah. Mekanismenya, dinamikanya, masih sama. Oke, dari kisah yang kelam tadi, jangan khawatir. Sekarang kita pindah ke sisi yang lebih cerah. Sebuah kisah tentang penyembuhan. Gimana cara kerjanya obat untuk penyakit hati ini? Bayangin, ada seorang pedagang yang bisnisnya lagi seret. Di saat yang sama, dia lihat saingannya makin sukses, makin maju. Nah, hatinya mulai dipenuhi rasa iri. Penyakit ini nggak cuma bikin batinnya gelisah, tapi ternyata ikut ngerugiin usahanya juga. Di tengah kegalauannya itu, dia dapat sebuah nasihat. Nasihat yang sangat simpel, tapi ternyata mengubah segalanya. Inilah resep untuknya. Kalau hatimu sakit lihat nikmat orang lain, jangan malah dicela. Justru doakan dia. Doa yang tulus. Dan lihat deh proses transformasinya yang luar biasa. Awalnya pasti berat kan? Mendoakan orang yang kita iriin. Tapi dia paksakan. Dan pelan-pelan, dia ngerasa dadanya lebih plong, hatinya lebih adem. Dia berhenti ngebandingin diri dan mulai fokus sama usahanya sendiri dengan rasa syukur. Hasilnya, bukan cuma batinnya yang damai, usahanya juga ikut maju pesat. Nah, dari dua studi kasus tadi, yang satu tragis, yang satu inspiratif, kita bisa tarik benang merahnya. Kita bisa susun resep praktis buat menjaga kesehatan hati kita. Anggap aja ini toolkit spiritual kita. Fondasinya tentu iman. Terus kita butuh cermin buat ngaca, yaitu muhasabah atau introspeksi diri. Penangkal stresnya adalah zikir dan doa. Vitamin utamanya, syukur dan rendah hati. Dan seperti yang kita lihat dari kisah si pedagang, obat pamungkas untuk iri dengki adalah mendoakan kebaikan buat orang lain. Jadi apa sih hasil akhirnya kalau kita berhasil menjaga hati kita tetap sehat? Sederhana, hati yang sehat itu akan terlihat dari luar.
Dari lisan kita yang jadi lebih lembut, tindakan kita yang lebih jujur, dan hubungan kita dengan orang lain yang jadi lebih hangat dan penuh kasih. Semuanya berawal dari dalam. Oke, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Bukan buat dijawab besok atau minggu depan, tapi hari ini, saat ini juga. Apa satu hal kecil yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mulai check up kesehatan hati Anda? Apa langkah pertama Anda untuk membersihkan dan menyembuhkannya? Jawabannya ada di dalam diri Anda sendiri.